saya lupa nih, saya baby boomers kah, saya X kah, ya, atau saya pre-boomer kah. Nah ini kan skenario Pak, agar setiap gen ini apa. Makanya tidak banyak yang tidak menyadari bahwa kita sedang digiring sesuai dengan agendanya. Jadi manusia, tubuhnya manusia cuma dibentuk sesuai dengan agendanya. Pada fase ini, pada gen milenial, gen Z, karakternya dibentuk oleh sistem kan. Jiwanya juga dibentuk oleh sistem. Gitu. Bukan fitrah. Makanya tidak jadi semakin tidak kembali ke fitrah kan? Ya. Karena digiring ke sana. Harusnya kan ditarik ke belakang. Sama juga dengan bangsa ini. Jangan harap bangsa ini merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Nggak akan pernah. Karena sekarang kita semakin jauh terbawa arus globalisasi lewat konsep modern. Iya. Sebuah kehormatan Jenderal bisa menyempatkan waktunya. Emang kita begini ya? Nggak muncul bareng-bareng. Oh iya. Nggak ya? Di belakang. Hah? Nanti sama Chef Citra aja. Oh gitu. Sakit tali. Oke. Oh, Kita- Nggak, kan, kalau nggak salah orang-orang kan Bapak ada itu di YouTube-nya, enggak? Saya jarang muncul Jenderal. Oh iya gitu. Dia Oke. main kayak ini, kayak Bos Darling tuh. Ya Mas Darling. Ya udah. Jenderal, jadi gini, kita tahu ya, semua teman-teman itu melihat konten-konten Jenderal di mana-mana begitu berani. Bukan saya yang bikin konten loh. Iya. Tapi pertanyaannya gini, bagaimana sih Jenderal menghadapi sebuah tekanan, ancaman gitu kan? Itu kan terlebih pada saat Jenderal masih menjadi polisi aktif dulu gitu. Saya pengen mendengar cerita itu dari Jenderal. Silakan. Ya, memang segala sesuatu cari aman juga ada risikonya. Kita berjuang juga pasti ada risiko. Jadi tidur aja ada risikonya. Iya. Minum air putih aja ada risikonya. Tapi satu hal yang ingin saya encourage, ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakan kamu. Jadi kuncinya adalah ketika kita sudah selesai dengan diri kita, terus kemudian kita tahu akar kebenaran, karena kebenaran ini kan banyak sekali, ya. Makanya ada istilah baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Jadi ketika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan jiwamu. Karena jiwa adalah ruang di mana kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Oleh sebab itu, mulailah bersihkan jiwa kita yang selama ini penuh dikotori oleh segala macam nilai-nilai material. Maka ketika kita kosongkan, maka yang imaterial itu akan mengisi ruang relung hidup kita. Oke. Caranya gimana, Jenderal? Dari kecil kita udah dididik sama sistem untuk mencapai tujuan ini, beli itu, hedonic treadmill lah ya. Belum saya teruskan itu, saya lanjutkan lagi yang tadi ya. Jadi saya sejak tahun 2018 saya terpanggil untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini saya rasakan sudah menutupi mata hati saya, hati nurani saya, karena sistem yang begitu rupa, begitu sistematis dan halus sehingga kita tidak merasa bahwa kita sedang digiring seperti kerbau di cucu hidungnya. Dan setelah saya sadar secara utuh, sebelumnya memang ada ada ganjaran dalam hati. Kok tujuan kita untuk berkarya, untuk berbakti kepada nusa dan bangsa kok tidak seperti itu di dalam pelaksanaannya? Apakah ini yang disebut dengan bahwa Dasein atau teori tidak bisa inline atau tidak bisa sejalan dengan Das Sollen atau praktek? Ini mungkin yang disebut itu.
apakah ini terjadi dengan begitu saja? Oh, ternyata tidak. Ternyata ada sistem yang mengendalikan, ada suatu skenario yang mengendalikan, sehingga kita hanyalah pion-pion yang ada di dalam sistem besar itu. Kemudian setelah sadar, ditambah lagi dengan peristiwa pandemi yang lalu, COVID-19 itu, di mana tahun 2019 sendiri saya sudah pernah menyampaikan bahwa ini akan terjadi, ya, di mana kita akan dikunci, di lockdown, ya, dan terjadi. Dan di dalam buku yang saya buat, saya tulis, saya bukan penulis sebenarnya, itu Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan. Saya gambarkan bagaimana kita dikontrol dengan fear engineering, ya, propaganda ketakutan. Dan ternyata dari kecil kita ditakut-takutin terus. Takut nggak bangun pagi, terlambat bangun pagi, takut nggak nyampe terlambat masuk sekolah, kelas, ya, takut nilainya jelek, takut nggak bisa ujian, takut. Ternyata takut itu adalah sesuatu vibe yang akan mempengaruhi, yang dapat menutupi kebenaran. Makanya kalau orang ketakutan, dia sudah tidak bisa berpikir logis, dia sudah tidak mampu untuk berpikir jernih. Nah, ketakutan itu penting sekali untuk kita atasi. Dan cara mengatasi ketakutan hanya dengan satu: kenali kebenaran, ya, bahwa hidup kita bukan saja dalam dunia fisik, tetapi dalam dunia non-fisik atau spiritual. Disitulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Makanya saya selalu menyampaikan, kamu harus tahu kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Hanya orang-orang yang sudah merdekalah yang akan mampu melihat jauh ke depan, dan hal-hal yang selama ini ditutupi oleh sistem, di mana kita teredukasi. Selama ini kita didoktrin untuk semakin tidak mengenal dari mana kita berasal. Itu kurang lebih. Jenderal kan melawan arus. Pada saat melawan arus kan, ya karena kan mainstream jarang ya orang mau buka-bukaan seperti itu gitu ya. Nah, tekanan, ancaman tuh benar-benar nyata nggak sih yang dialami oleh Jenderal secara pribadi gitu? Nyata sekali sih, nyata sekali. Cuman kan tidak pernah saya expose secara vulgar gitu. Jadi sebenarnya ya secara spiritual banyak serangan-serangan, ya, yang datang, ya. Tetapi satu hal yang saya percaya, kalau kita masih punya tugas dari Tuhan, maka hanya Tuhan akan memberi fasilitas. Tuhan yang akan menjaga saya sampai tugas itu selesai. Jadi kalau kita sama-sama berpikir bahwa gak usah khawatir kemanapun kita pergi, karena hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Jadi kalau kita sudah berprinsip seperti itu, maka biarkanlah, izinkanlah Tuhan saja yang mengatur hidup kita. Dan mulai saya memahami kebenaran itu, maka saya tidak lagi mau merencanakan hidup menurut hawa nafsu saya, tetapi saya ingin mengikuti rencana Tuhan di dalam hidup saya. Jadi saya ikuti rencana Tuhan supaya apa? Supaya tidak akan ada lagi kekecewaan dalam hidup saya. Biarkan Tuhan yang atur. Dan itulah keputusan itulah yang saya ambil sejak tahun 2018, 2019, dan saya katakan resiko apapun akan saya terima kalau memang itu bagian daripada rencananya. Jadi ketika saya pun dicopot, saya tidak merasa kecewa. Justru saya bilang, terima kasih Tuhan, Kau menyelamatkan dan mengamankan saya. Ya, itu pesan Tuhan yang saya terima di hati. Jadi nggak usah kecewa. Jadi setiap peristiwa hidup itu selalu kita imani sebagai agenda sepanjang kita mengikuti, ya. Jangan kita saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Kalau saya mau begini, saya mau begini menurut nafsu saya, maka saya akan bermain strategi. Dan saya akan mulai bermain dengan tricky. Lalu saya mulai memaksakan menerobos hal-hal yang melanggar hal-hal yang Tuhan izinkan.
mulailah saya bermain konspirasi, bermain kong kali kong untuk memuluskan keinginan nafsu saya. Seperti kita lihat sekarang di dunia politik, yang penting berkuasa kan gitu. Caranya apa? Kalau caranya sudah seperti itu, jangan harap bangsa ini akan diberkati sama Tuhan, gitu. Jangan kita menghabiskan energi untuk menyampaikan sesuatu sementara hati kita tahu bahwa kita sedang tidak melaksanakan yang seharusnya kita laksanakan. Akhirnya apa? Saya adalah penipu. Banyak di antara kita sedang menipu dan berbicara di berbagai media. Oke. Dari statement jenderal tadi kan akhirnya kita tahu bahwa setiap orang hidup itu kan memiliki peran atau misi jiwa dari Tuhan sendiri-sendiri gitu. Sejak awal. Fitrahnya manusia memang begitu. Kalau sadar. Ya. Persoalannya banyak di antara kita tidak paham itu. Ya. Nah, ketika kemudian kita saya mau bertanya dulu, kenapa tidak paham? Kan gitu. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan pemahaman oleh yang lebih dulu lahir. Iya. Kenapa mereka tidak diberikan pemahaman oleh mereka yang lebih dulu lahir? Karena mereka juga nggak paham. Jadi sudah terlalu lama, apalagi generasi sekarang yang kenapa ada namanya Gen Z, Gen ini. Buatan siapa itu Gen? Ya baru muncul itu ya. Ya, sebenarnya udah ya, saya lupa nih. Saya baby boomers kah? Saya X kah? Ya. Atau saya pre-boomer kah? Nah ini kan skenario, Pak, agar setiap gen ini apa. Makanya tidak banyak yang tidak menyadari bahwa kita sedang digiring sesuai dengan agendanya. Jadi tubuhnya manusia cuma dibentuk sesuai dengan agendanya. Pada fase ini, pada gen milenial, gen Z, karakternya dibentuk oleh sistem kan. Nah, jiwanya juga dibentuk oleh sistem. Gitu. Bukan fitrah, makanya tidak jadi tidak kembali ke fitrah kan? Iya. Karena digiring ke sana, harusnya kan ditarik ke belakang. Sama juga dengan bangsa ini, jangan harap bangsa ini merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Nggak akan pernah. Karena sekarang kita semakin jauh terbawa arus globalisasi lewat konsep modern. Iya. Modern itu apa? Merubah peradaban bangsa. Mode era nation. Mode era nation. Iya. Perubahan peradaban bangsa. Jadi jangan harap kita bisa beradab. Kita lihat aja konsep kayak ini podcast ini kan konsep luar. Kita menggunakan handphone, itu kan konsep luar. Pakaian-pakaian yang kita gunakan sekarang kebanyakan menggunakan mode luar. Hilanglah jati diri. Iya, benar. Boro-boro jati diri secara fisik. Jiwanya aja udah lost. Sekarang saya lihat total loss. Makanya akhirnya apa? Hanya manusia hidup, kosong jiwanya. Seperti itulah makna zombie. Iya. Zombie adalah manusia hidup tapi tidak terlihat hidup, tapi jiwanya mati. Itu makna zombie. Oke. Jenderal, mohon maaf. 2030, Jenderal kan sering mengatakan 2030 kita akan habis, kita akan hancur gitu. Indikasi-indikasinya dan pesan buat sahabat semua supaya apa yang harus disiapkan menghadapi tantangan menuju 2030 ini, Jenderal. Ya, kita harus pahami bahwa mereka sudah punya agenda yang mereka sudah buka, seperti saya selama ini buka agenda 21 century. Yang akan berakhir 2030. Berakhir 2030 sangat tergantung kepada respon anak bangsa. Mereka sedang pecah belah kita. Nah, yang kaya dan miskin. Sekarang mereka belah dua. Antara middle class itu mau ditekan sampai menjadi low class. Ya, sejak apa? Percepatannya terjadi sejak pandemi COVID-19 lalu. Sehingga orang-orang yang UMKM segala macam hancur. Muncullah online. Ya. Terus kemudian kebijakan-kebijakan import membanjiri. Ya, kebijakan impor barang-barang membanjiri Indonesia sehingga mematikan produsen lokal, sehingga banjirlah PHK karena produsen lokal tidak mampu bertahan karena regulasi yang menghimpit, dipersulit oleh regulasi sehingga banyak PHK banyak
produsen lokal tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, banyak PHK. Ya. Dibuatlah undang-undang cipta kerja dan sebagainya. Ya, tujuannya habisin semua. Ya, mereka tidak. Lalu si kepala keluarga tidak mampu, tidak punya penghasilan dan daya beli hancur. Pedagang pasti hancur. Pedagang hancur, tetap dia mau berusaha. Dia ambillah barang-barang dari luar. Jadi ini adalah pemiskinan, penghancuran ekonomi bangsa secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Siapa yang melaksanakan? Yang mempunyai struktur dari pusat sampai daerah. Ini sama dengan organized crime sebenarnya. Bukan ini sama. Inilah yang disebut dengan organized crime yang sesungguhnya. Tetapi karena mereka punya kuasa, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Oke. Nah, terus kembali ke tadi Jenderal, bagaimana sih supaya kemudian guidance yang ada di dalam diri gitu ya, supaya kemudian ada tantangan apapun di eksternal, di luar, kita tuh tertuntun oleh Tuhan gitu. Yang bisa kita lakukan apa Jenderal supaya itu menjadi aktif gitu Jenderal, sehingga kita terbimbing oleh Tuhan gitu. Ya. Sekarang kita harus sama-sama membangun kesadaran. Ya, kesadaran spiritual, kesadaran jiwa lah. Ya. Kesadaran roso. Kalau kita bicara roso, supaya kita itu dulu, bangunkan dulu itu. Karena kalau selama ini kita hanya berbicara secara teori, semua kita udah tahu. Kita harus terhubung dengan Sang Pencipta. Kita harus eling. Tapi kita nggak sadar selama ini bahwa kesadaran itu kita ada instrumennya di dalam tubuh ini. Aktifkan dulu. Saya ingin bertanya kembali. Apakah kita sadar kita dalam keadaan on atau off? Kita dulu. Gitu. Kita on atau off? Kalau kita sadar kita masih off, on-kan dulu. Karena selama ini sistem yang ada itu memang diprogram untuk meng-off-kan signal itu. Jadi kenapa kita bicara signal? Karena memang hubungan kita itu hubungan signaling. Itulah kenapa mereka bikin cyber itu. Sebenarnya mereka mengcopy paste, makanya dibilang cyber adalah dunia maya. Nah, kenapa mereka membuat itu? Karena mereka mengcopy paste exactly the same mekanisme berhubungan manusia dengan alam semesta dan manusia dengan pencipta alam semesta ini. Itulah mereka copy paste dalam dunia cyber. Kalau sudah paham ini, maka dengan mudah kita akan bisa memahami bagaimana untuk meng-on-kan atau meng-off-kan. Persoalannya, selama kita di sekolah, selama kita hidup, selama ini kita tidak ada orang yang menyadarkan bagaimana meng-on-off-kannya. Jangankan on-off, tahu ada instrumen on-off aja nggak tahu. Tahu ada antena di dalam tubuhnya aja, di dalam dirinya tidak tahu. Karena kita selama ini tidak diajarkan untuk mengenalkan di kita kepada dari mana asal sumber sehingga Dharma bisa ada sebagaimana adanya sekarang. Tetapi waktu itu Dharma belum ada. Kita berasal dari satu sel yang bercahaya, yang terjadi karena kuasa cahaya, kuasa ilahi, di mana pertemuan ovum dengan sperma, terjadilah satu sel, kemudian mereka membelah, mitosis, baru berkembanglah DNA-nya, pertemuan antara kromosom ayah dan kromosom ibu, itu dengan dirangkai dengan telomer ya, yang akhirnya jadilah seperti ini. Kita nggak sadar itu. Nah, itu kembalikan dulu kesadaran itu, sehingga tidak akan mungkin lagi ada kesombongan ketika kita sadar itu, dan tidak akan mungkin lagi ada ketakutan, karena kita betul-betul ada di dalam remote control. Makanya istilah remote itu kendali. Nah, persoalannya sekarang
kendali remote control tadi, kita biarkan Tuhan yang meremote kita, atau kita membiarkan jiwa kita di remote control oleh kekuatan signal palsu atau kekuatan dari yang signal tidak, yang mengintervensi signal asli atau signal ilahi. Itu aja sih. Nah, baru setelah kita mampu untuk melaksanakan itu, ini perlu latihan. Ya, latihan yang benar-benar fokus dan niat, ya, untuk betul-betul terhubung dengan Sang Pencipta. Barulah akan terbuka semuanya, baru kita sadar betapa kita sudah melenceng jauh dari fitrah kita. Jadi setelah itu akan terjadi apa? Kita mulai akan berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan alam, berdamai dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Cirinya apa? Bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri? Mulailah kenali jati dirimu. Selama ini kita musuhan sama jati diri kita, sehingga kita tidak kenal dari mana kita berasal. Kita berpikir bahwa kita ada sebagaimana adanya saat ini karena hebatnya kita. Tidak, karena Dia. Berdamailah dengan diri sendiri. Percayalah dengan diri jati dirimu. Kenali itu dulu, sehingga kau tahu bahwa ada kekuatan Tuhan di sini. Yang kedua, berdamai dengan alam. Berdamai dengan alam, jangan hindari alam. Jangan takut dengan matahari. Takut hitam, takut flek, takut katanya kanker, itu semua propaganda. Ya. Konsumsi hal-hal yang dari alam. Jangan rusak alam. Berdamai dengan alam. Ya. Jangan eksploitasi alam untuk keserakahanmu. Berdamai dengan alam. Ya. Jangan hancurkan alam untuk nilai ekonomi. Yang akhirnya apa? Ketika kita butuh makan, alam sudah rusak. Contoh paling gampang, kita lihat di sini banyak kayu. Jadi begini. Dulu ada istilah tongkat ditanam jadi tanaman. Sekarang tanaman jadi tongkat. Maka tuh kita lihat restoran-restoran begitu banyak, tidak ada lagi pengunjung. Mejanya nggak bisa dimakan ketika orang kelaparan. Jadi kita harus melihat esensinya mana. Kita lihat banyak gedung-gedung, segala macam bata apa gini. Rakyat banyak nggak tidur. Fair nggak? Pernah dipikirin nggak? Jalan Jenderal Sudirman itu gedung gede-gede. Ya. Berapa banyak bisa menampung rakyat yang nggak bisa tidur? Coba maksudnya pikirkan itu. Ya, banyak restoran yang halamannya gede-gede. Untuk apa? Untuk parkir mobil. Untuk parkir mobil dan sebagainya. Yang terakhir, berdamai dengan Sang Pencipta atau dengan Tuhan. Akuilah Dia. Jangan ignore. Akuilah Dia, bahwa Dia yang menentukan hidup matimu. Kamu ada sebagaimana ada hanya karena kuasanya. Kalau kita sudah paham itu semua, kita sudah berdamai dengan itu semua, maka niscaya bangsa ini akan kembali kepada rencana Tuhan yang mula-mula atas bangsa ini. Ya, Jenderal, yang jadi masalah sangat serius adalah ketika kemudian seseorang ingin ketemu diri sejatinya, dia butuh penuntun, tapi justru ketemu sama guru-guru spiritual yang palsu, kiai-kiai yang palsu, bahkan cucu Nabi pun palsu. Semuanya dipenuhi dengan kepalsuan yang dibungkus dengan religiusitas gitu. Nah, pesannya Jenderal supaya kemudian setiap orang itu bisa menemukan kebenaran di dalam dirinya secara independen, tidak bergantung kepada orang lain, gimana? Mulailah. Nah, disitulah pentingnya signal, ya, intuisi. Ketika sebenarnya apa? Mulai kenali jati diri, mulai latihan. Ya. Kita tidak akan pernah mengenal pribadi Sang Pencipta yang sesungguhnya manakala kita belum mengenal jati diri kita. Selama ini kita hanya berteori. Contoh paling gampang ya, saya berbicara dari pengalaman saya. Kamu harus beriman sama Tuhan. Beriman sama Tuhan. Beriman. Iman itu kayak apa ya? Beriman sama Tuhan. Dia tahu, ya udah, ngerti. Tapi
bagaimana saya memastikan bahwa yang saya yakini, saya beriman, saya sungguh-sungguh connecting signalnya dengan yang saya imani. Contoh, saya berikan ilustrasi. Saya, Bapak pegang telepon, saya pegang telepon. Saya telepon, tapi Bapak nggak jawab. Satu, Bapak nggak mau angkat, karena Bapak nggak mau angkat. Dua, internet nyala, tapi Bapak nggak mau angkat. Internet nyala. Nah, yang kedua Pak, internetnya ada, tapi saya belum bayar pulsa. Saya belum isi pulsa. Nggak bisa nyambung juga. Nah, ini gambaran bahwa ada hal-hal yang harus kita persiapkan dulu untuk itu. Bagaimana? Mulailah niatkan dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ini penting, bukan di mulut, tapi jiwa. Tuhan, aku ingin mengenal Engkau. Aku ingin sungguh-sungguh menjadi sesuai rencanamu. Jadikanlah aku sesuai dengan rencanamu. Mulai buka, bangun komunikasi, speak the word. Katakan itu dalam hati, ucapkan dengan sungguh-sungguh, ucapkan. Karena apa? Ketika kita mengucap ini, kita sebenarnya sedang ngomong sama yang menciptakan kita. Jadi kita tidak usah mencari Tuhan jauh-jauh, naik ke gunung, kawi, enggak usah kemana. Karena ada, you are the temple of God. Kamu adalah bait Allah. Ada di situ. Berbicara, minta ampun sama diri kita. I'm sorry buddy, please forgive me, dan sebagainya. Lakukan itu terus. Gali dalam itu namanya menggali diri. Gali sehingga kenal, kemudian percayalah Tuhan akan datang ketika Dia berkenan. Dan Dia berkenan ketika Dia tahu memang kita sungguh-sungguh. Yang tahu sungguh-sungguh Dia. Kita bilang, oh saya udah sungguh-sungguh. Ya, sulit ya. Karena yang tahu Dia. Dan perkenanan Tuhan itu penting. Itu. Kita tidak bisa mengatur ukuran perkenanan Tuhan terhadap diri kita. Lakukan terus itu, maka Dia akan hadir. Ya. Karena Dia tidak berwujud, ya. Dia ada, Dia maha ada, di mana saja Dia ada. Tapi lakukan dulu itu pelan, ketika sudah waktunya, Dia yang tahu waktunya, maka semua akan Dia bukakan. Selama ini kita penuh dengan selubung, seperti kelambu, melihat tapi tidak melihat. Mata kita hanya pakai sebagai lensa. Makanya sering kali ada orang bilang, saya lewat, kamu nggak lihat, sombong banget loh. Kenapa? Karena ada signal yang tidak connect. Gitu. Jenderal, mohon izin, jadi sekarang banyak teman-teman ini yang ikut live ini pada penasaran semua tentang uji coba vaksin TBC. Itu ada kaitannya sama agenda elit global kah? Saya kasih clue-nya ya. Setiap apa yang terjadi itu ada benang merahnya. Jelas kan? Ada benang merahnya. Pasti. Nah, mumpung ini live, coba tanya lagi apa lagi. Jadi program yang dilaksanakan di satu daerah, program yang dilaksanakan di daerah lain, program yang dilaksanakan oleh satu kementerian dengan kementerian ini ada kaitannya. Ya, bukan tidak ada kaitannya. Mengerucut ke dalam satu sistem digital. Atau disebut dengan digitalization. Itu akan mengerucut ke sana. Karena seluruh aktivitas akan terkontrol secara total. Saya ulangi, akan terkontrol secara total, atau saya sebut dengan total kontrol. Pasti. Sertifikat digital, BPKB digital, uang digital, Peduli Lindungi sekarang diganti dengan Satu Sehat. Itu terkoneksi dengan One Health. Jadi kalau kita ke mereka, kita akan masukin. Saat itu mereka tahu yang ada di sana. Oh, si Dharma lagi datang ke kontrol ke Dokter X misalnya, atau rumah sakit X. Terus
Oh, langsung terbuka rekeningnya ini. Dia ngapain di situ? Dia ini. Oh, dan belanja di supermarket. Ketahuan semua. Oh, teksnya ini karena sudah ada namanya Cortex. Iya, iya, iya. Terus apa lagi? Oh, dia beli pesawat, beli tiket transportasi kemana. Jadi semua terkontrol, dan ini semua termasuk nanti selama kita di kota ada namanya smart city. Iya. Ya, 15 minute ya city. Jadi aktivitas kita akan dibatasi. Radiusnya 15 menit. Saya nggak tahu tuh nanti berapa kilo ya dari. Dan juga nanti kita bisanya belanja. Kalau saya ikut ya, saya pastikan saya nggak mau ikut. Saya pastikan saya tidak mau ikut, dan saya harap yang menonton dan menyaksikan jangan mau ikut. Ya. Karena sama dengan kita menyerah